saya cuman cerita aja. Kalian yang simpan cincin, simpan gelang, simpan rantai, simpanlah, simpan. Tapi ingat, kalian yang menyimpan duit di ATM, menyimpan duit di bank, kalian belikan mobil besar, ingat, kalau kalian mati, rumah besar tinggal, mobil besar tinggal, bini besar diambil anak muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Yang sama-sama kita hormati ayahanda, abu, abi, para tengku, majelis guru, santriwan, santriwati, hadirin hadirat, muslimin muslimat, tokoh masyarakat, tidak dapat saya sebut satu persatu. Insya Allah kita semua dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, amin. Hari ini kita berkumpul di panas terik petang menjelang tenggelam matahari di akhir tahun 2018 di bulan Desember. Insya Allah pertemuan kita di dunia ini membuat kita dapat juga bertemu dengan Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena pertemuan kita ini bukan karena harta, pertemuan kita ini bukan karena kepentingan politik, pertemuan kita ini bukan karena ada kepentingan golongan. Pertemuan kita atas nama Maulid mengenang kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzakkirhum bi ayyamillah. Terjemahannya wa dzakkirhum, ingatkan mereka, bi ayyamillah, hari-hari Allah. Hari-hari apa maksudnya? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad? Bukan. Apa kata Imam Al-Baihaqi? Makna bi ayyamillah bin ni'amillah. Ingatkan mereka tentang nikmat-nikmat Allah. Ingatkan mereka tentang nikmat sehat. Ingatkan mereka tentang nikmat umur panjang. Ingatkan mereka tentang nikmat istri, anak dan keluarga. Tapi ada nikmat yang paling besar di antara semuanya, yaitu nikmat lahirnya Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, dayah yang kita cintai, Raudhatul Ma'arif Al-Aziziyah. Raudhah artinya taman, Ma'arif jamak dari ma'rifah, ilmu pengetahuan. Raudhatul Ma'arif, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza marartum biriyadil jannah, kalau kalian lewat di taman surga, farta'u, ikutlah kalian makan dan minum di taman-taman surga itu. Sahabat bertanya, mana ada taman surga di dunia ya Rasulullah? Taman surga itu nanti ada di akhirat. Kata Nabi, ada taman surga di dunia. Mana dia? Majalisuz zikri, majlis zikir. Majlis kita ini majlis zikir, majlis kita ini majlis fikir. Kita berzikir mengingat Allah, berzikir mengingat Rasulullah, berpikir bagaimana umat Islam ke depan. Maka Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan tema pentingnya dayah sebagai pengayom umat. Pengayom artinya pelindung, pengayom artinya pemberi naungan, pengayom artinya yang memberikan kita perlindungan dan naungan. Ini nampaknya tak sesuai antara judul dan kenyataan. Judulnya dayah pelindung umat, tapi buktinya umat petang ini kepanasan. Makna pelindung adalah melindungi umat Nangro Aceh Darussalam dari kesesatan dalam memahami agama. Hari ini Ustadz Abdul Somad diundang ke Aceh di 23 kabupaten kota, diawali dari Maulabuh Aceh Barat, ditutup dengan Pulau Kabupaten Semelu. Itu kenapa masyarakatnya mengundang begitu banyak?
dan yang membawa saya kemari adalah kakak kelas saya, Tengku Haji Fadil Rahmi. Telepon yang masuk ke HP beliau yang mengundang di total semuanya berapa Tengku? 181 tempat yang mengundang. Andai saya datang tiap hari, 1 tahun baru selesai. 181 tempat yang meminta untuk saya datang tabligh akbar di seluruh kabupaten kota sebanyak 23. Wah, ini dia orang, nggak tahu saya. Nanti saya pakai kacamata, dipoto orang, diupload di internet, disangka anak muda. Tengku, sini sebentar. Tengku Haji Fadil Rahmi, inilah yang membawa saya ke 23 kabupaten kota. Namanya Tengku Haji Fadil Rahmi, kakak kelas saya di Dayah dulu, lalu kemudian kami sama-sama ke Al-Azhar Kairo Mesir. Setelah itu beliau pulang ke Aceh dan beliau menelpon saya mengundang di 181 titik, tapi yang bisa dikabulkan hanya sepertiganya saja. Mohon maaf kepada Abu, kepada ayahanda, setahun kami baru bisa datang kemari, bukan sok hebat sok mantap, tapi karena memang langkah dan rezeki pertemuan maut atas kuasa Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan santriwan santriwati majelis guru memberikan maaf kepada Al-Fakir Abdul Somad. Yang salah bukan saya, tapi inilah orangnya. Beliau ini ketua Ikatan Alumni Timur Tengah, alumni Yaman, alumni Saudi Arabia, alumni Suriah, alumni Lebanon, alumni Mesir, alumni Maroko, alumni Tunisia, alumni Aljazair, seluruh alumni. Ketuanya adalah beliau. Adik-adik yang mau berangkat ke Al-Azhar Kairo Mesir, bupati-bupati yang mau mengirim mahasiswanya ke Mesir, maka melalui Tengku Haji Fadil Rahmi. Kita doakan mudah-mudahan badannya sehat, umurnya panjang, dan segala cita-citanya dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Ingat wajahnya baik-baik. Kalau kurang lengkap, tengok di Instagram. Tulis saja di Instagram Tengku Haji Fadil Rahmi, enter, langsung nampak beliau. Saya tahu beliau kepanasan, silakan duduk. Fadhol sir. Ini belum berapa. Di akhirat nanti diletakkan batu kerikilnya di tapak kaki, mendidih otak di kepala. Begitulah panasnya neraka jahanam. Tapi kita berpanas-panas di dunia, setiap tetes peluh keringat kita akan dihapuskan segala silap salah dan dosa, insyaallah. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah untuk menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah, maka dia sama seperti orang yang berjihad fi sabilillah hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumah. Di antara bapak ibu yang hadir yang ramai ini, semuanya mendapatkan pahala jihad fi sabilillah. Amin. Tapi yang paling panjang pahalanya adalah santriwan dan santriwati, karena mereka sudah 1 semester tak pulang kampung. Berapa lama mereka berada di sini, berapa lama mereka menuntut ilmu, berapa lama mereka menyabarkan diri. Di rumahnya ada makanan enak, di rumahnya ada orang tua, di rumahnya ada ayah dan ibu, di rumahnya ada kendaraan. Dia tinggalkan itu semua, diganti Allah. Man lam yadzuq zullat ta'allumi sa'atan, siapa yang tidak merasakan sakitnya menuntut ilmu sa'atan, walaupun sejenak, tajarra' zullal juhli zullal jahli tula hayatihi, maka dia akan merasakan sakitnya jahil, tidak mengerti agama sepanjang umurnya. Oleh sebab itu, yang sudah belajar di Dayah, bersyukurlah kepada Allah. Bapak ibu yang sudah mendaftarkan anaknya ke Dayah, alhamdulillah. Yang belum mendaftarkan, na'udzubillah, segera daftarkan. Tanah lapang luas sejauh mata memandang. Anak bapak ibu tidak khawatir lari dari Dayah. Kenapa? Temboknya tinggi dan ada kawat berduri. Jangan pernah takut, masukkan anak ke Dayah. Kenapa? Dayah adalah benteng terakhir Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang paling mengerikan datang merusak kepala anak-anak kita adalah komunis. Tidak ada tempat bagi PKI di Republik Indonesia. PKI sudah meluluh lantakkan. Dulu filmnya diputar di setiap 30 September. Yang Kristen pun dibunuh juga oleh PKI. Apa kata PKI ketika sebelum membunuh DI Panjaitan? Darah itu merah, jenderal. Mereka congkel biji mata, mereka potong tangkai jantungnya, mereka tembak kepalanya.
Artinya apa? Mereka anti agama. Siapa yang bisa mengatasi kelompok anti agama? Tidak ada yang bisa mengatasinya selain daripada daya. Oleh sebab itu ketika PKI dulu bangkit, syukran jazakumullah, ketika PKI bangkit dulu tahun 1965 1966, yang pertama dibantai oleh PKI adalah ulama. Ulama, mereka catat nomornya, mereka catat namanya, mereka catat rumahnya, mereka buatkan, galikan kubur bentuk letter L untuk ditanam nanti. Mereka akan kubur hidup-hidup. Mereka sudah siapkan alat cabut kukunya, mereka siapkan alat congkel matanya, mereka siapkan bagaimana nanti memancung kepalanya. Tapi Allah masih menjaga negeri ini sehingga ulama masih tetap tegak berdiri. Dayah-dayah masih tetap ada sampai hari ini. Ulama-ulama tua masih ada, Abu Tumin, masih ada Abu Kutakrong, masih ada Abu Mudi, dilanjutkan dengan para abi, para tengku, alim ulama. Inilah yang akan menjadi benteng terakhir, karena negara kita berdasarkan sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Apa makna ketuhanan yang Maha Esa? Tidak ada tempat bagi orang yang tidak bertuhan di negeri ini. Siapa yang tak bertuhan, maka dia tak layak hidup di negeri ini. Kita Islam, Tuhan kita jelas. Siapa Tuhan kita? Itulah yang disebutkan di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Atas berkat rahmat Allah, atas berkat rahmat Allah kita merdeka, bukan karena senjata. Kita merdeka bukan karena bambu runcing. Kita merdeka dikatakan atas berkat rahmat Allah. Itulah yang dinyatakan dalam surat yang pendek, Qul huwallahu ahad, Esa, tunggal, tak berbilang. Kalau ada dua berarti bukan dia. Laisa kamislihi syai'un, tak ada satupun yang sama dengan dia. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tak ada satupun yang setara dengan dia. Pejamkan mata, nampak merah, nampak hijau, nampak hitam, nampak bayang-bayang. Apakah itu dia? Ma khatara bibalik fallahu laisa kadzalik. Apa yang terlintas di kepalamu, apa yang terlintas di otakmu, maka Allah tidaklah seperti itu. Siapa itu Allah? Allahu la ilaha illa huwa. Bagaimana dia? Al-Hayyu maha hidup, Al-Qayyum maha mengatur alam semesta. Apakah dia mengantuk? Apakah dia capek? Apakah dia tidur? La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Bagaimana kekuasaannya? Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Adakah yang bisa menolong selain dia? Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idzni. Apakah dia tahu apa yang kita lakukan hari ini? Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Bagaimana kekuasaannya? Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Apakah sulit bagi dia mengatur alam semesta? Wala ya'uduhu hifzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Dibaca ayat kursi menanamkan akidah iman yang kuat. Maka siapa yang membaca ayat kursi di waktu zuhur dijaga sampai asar, dibaca asar dijaga sampai maghrib, dijaga maghrib dijaga sampai isya, dijaga bacaannya isya, dijaga sampai tahajud, dibaca waktu tahajud dijaga sampai witir, dibaca witir dijaga sampai subuh, dibaca subuh sampai ke zuhur. Kenapa Allah menjaga? Karena iman yang kuat dalam ayat kursi. Ayat kursi bukan mantra. Ini banyak orang sekarang mengatakan, Ustadz, katanya kalau dibaca ayat kursi hantu setan pergi. Kenapa saya baca tak pergi? Karena perbuatanmu sama setan sama perbuatannya. Orang yang perbuatannya sama macam setan, ayat itu tidak memberikan pengaruh kepada kepalanya. Saat dia baca tidak ada efeknya. Bolak-balik dia baca Allahu la ilaha illallah qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Kata setan, masa setan ngusir setan? Ini sudah melanggar kode etik, sesama setan dilarang saling mengusir. Ada efek bacaan. Siswa-siswa, santriwati, santriwan kalau membaca ayat kursi, dia tidak akan mencontek, dia tidak akan curang. Kenapa? Karena dia tahu yang memperhatikan dia bukan abu, bukan abi, bukan guru. Yang memperhatikan dia siapa? Dia. Siapa dia? La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Dia tidak mengantuk. Kalau engkau takut karena diawasi oleh guru, guru boleh jadi mengantuk karena mereka lelah mengontrol santriwan santriwati di waktu malam. Kalau kamu ditakut diawasi karena diawasi oleh atasan,
atasan boleh jadi pergi keluar kota. Kalau kamu takut karena diawasi kamera CCTV, kamera CCTV tidak menyala karena kabelnya sudah dimakan tikus. Ini yang ditanamkan dalam diri anak-anak kita. Tamat dari Dayah, silakan mau jadi polisi bisa. Ada anak-anak Dayah Raudhatul Ma'arif yang mau jadi polisi? Angkat tangan. Tak ada satupun jadi polisi. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mereka sebetulnya mau, cuman takut. Anak Dayah lebih bisa lulus daripada anak SMP, SMA yang di luar sana. Kenapa? Karena anak-anak Dayah dadanya bersih. Saat diperiksa dada, itu kalau mau jadi polisi, tentara, TNI, Angkatan Laut, Angkatan Udara, Angkatan Darat, diperiksa dadanya, scan, diperiksa dadanya, bersih. Kenapa? Karena di Dayah makanannya sehat, minumannya sehat. Anak di luar sana makanan sabu-sabu, minuman tua, yang dihirup lem kambing. Tapi di sini semuanya bersih. Ada orang yang semangat luar biasa, mau jadi polisi, mau jadi tentara, tapi ternyata tidak sehat mentalnya. Di Dayah dijaga kesehatan mental, orangnya on time, tepat waktu. Belum lagi ustadz datang, jamaah sudah duduk melimpah ruah. Tak mereka pentingkan panas terik matahari. Ustadznya pula yang datang terlambat. Mohon maaf, mungkin ada yang tadi di pintu berteriak, Ustadz kenapa sombong betul tak dibuka jendela. Saya paham, kalau dibuka jendela bayangkan sebanyak ini yang mau bersalaman, tidak selesai sampai azan isya. Kita nanti malam masih ada tablik akbar acara. Oleh sebab itu tidak lain tidak bukan, Dayah sebagai benteng terakhir dari aliran sesat, narkoba, zina, perbuatan curang, korupsi. Siapa yang bisa membentengi umat daripada itu semua? Tidak ada yang bisa membentengi selain daripada Dayah. Di sini kalian sudah dididik menjadi anak-anak yang takut kepada Allah. Jangankan kepada Allah, kepada guru kalian takut, kepada abu kalian tak melawan, kepada ustadz kalian menghormati. Ini akhlakul karimah ditanamkan. Besar-besar tertulis tastafi, akhlaknya tas, tasawuf, akidahnya ta, tauhid, akidahnya ta, tauhid, tastafi, fikihnya ada 4 mazhab. Yang paling tua Imam Hanafi, meninggal tahun 150. Yang nomor 2 Imam Maliki, meninggal tahun 159. Yang nomor 3 Imam Syafi'i, meninggal tahun 204. Yang keempat Imam Ahmad bin Hambal, masyhur dengan nama Imam Hambali, meninggal tahun 241 Hijrah. Inilah para imam-imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa fikih cuma ada 4 saja? Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Yang 4 itu yang masyhur. Ada Imam Ibnu Abi Layla, ada Imam Al-Auza'i, ada Imam Sufyan Ats-Tsauri, ada Imam Sufyan Ibnu Uyainah, ada Imam Ibnu Abi Layla, ada Imam Al-Auza'i, ada Imam Sufyan Ats-Tsauri, ada Imam Sufyan Ibnu Uyainah. Semua imam-imam mazhab ini hebat, masyhur, tapi karena muridnya tidak menulis, kitabnya tidak ada. Imam Laits bin Sa'ad lebih masyhur daripada Imam Malik, lebih faqih daripada Imam Malik bin Anas. Apa kata para ulama? Karena Laits afqah min Malik. Imam Laits bin Sa'ad di Mesir lebih faqih daripada Imam Malik. Kenapa namanya tidak masyhur? Kenapa tidak ada pengikutnya? Kenapa sekarang tidak kita kenal mazhab Imam Laits? Karena murid-muridnya tidak menulis. Begitu juga dengan para ulama di Nusantara ini. Banyak ulama yang lebih alim, yang lebih hebat. Kenapa Ustadz Somad yang viral? Karena santriwan santriwati selalu like and share. Jadi yang hadir, yang tampil di sini bukan karena alimnya, bukan karena hebatnya, tapi karena murid-muridnya yang sayang, yang menyebarkan ilmu pengetahuan kultum kuliah 7 menit, yang menyebarkan ceramah tausiah Ustadz Somad pendek-pendek sampai di Sabang, sampai ke Papua. Orang mengenal. Kenapa orang kenal? Bukan karena alimnya, bukan karena hafalan Qur'annya, bukan karena hafalan matan Ibnu Aqilnya, bukan karena hebat akidahnya, tapi karena banyak followernya. Di mana itu? Di Instagram 6,4 juta. Saya cuma mau ngasih tahu aja.
bahwa Ustadz Tengku Haji Fadil Rahmi punya Instagram, saya punya juga. Ikut-ikutan senior kita. Senior artinya kakak kelas. Ada senior yang tak baik. Apa itu? Senang istri orang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, termasuk di dayah kalian dijaga supaya tidak menjadi senior. Kenapa? Karena di dayah dipisahkan antara santriwan dengan santriwati. Santriwan tak melihat santriwati, santriwati tak melihat santriwan, semuanya melihat ustaz. Kenapa santriwan tidak melihat santriwati? Apanya yang mau dilihat? Biji matanya. Apanya yang mau dilihat? Mata kalian terjaga anak-anakku. Makanya santri-santriwan yang berada di Raudhatul Ma'arif, maka mereka bisa menghafal Quran. Kenapa? Syakautu ila waqi'in su'a hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi li'anna al-ilma nurun wa nurullah la yuhda lil 'asi. Apa kata Imam Syafi'i? Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i lahir tahun 150 Hijrah di Gaza sekarang sedang dijajah oleh Israel laknatullah alaihim ajma'in. Gaza, nama Arabnya Gaza. Orang barat susah menyebut Gaza. Tulisan Arabnya Gaza, tapi karena lemak babi banyak di lehernya Gaza. Yang tersinggung salah sendiri. Kenapa makan babi? Makanlah kambing. Pasti kau bisa nyebut Gaza. Nama kotanya Gaza, ditulis Gaza. Nama kotanya Dimashq, ditulis Damascus. Nama kotanya Al-Qahirah. Tengok tulis huruf Arabnya Al-Qahirah, ditulis Latin Cairo. Ini orang baratnya ada saja. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i lahir tahun 150 Hijrah di sebuah negeri bernama Gaza di Palestina. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan Palestina, diselamatkan dari tentara Israel. Amin. Ambil gambar dari atas, ambil gambar dari kanan, ambil gambar dari kiri, tunjukkan beginilah pasukan-pasukan tentara Allah yang akan membebaskan Palestina. Takbir. Jangan berangkat sekarang. Kalian hebatkan dulu diri kalian, menjadi dokter spesialis, menjadi abu, menjadi abi para ulama, menjadi polisi dan tentara, baru kalian berangkat. Jangan besok semuanya permisi sama ayahanda, mau kemana? Berjihad ke Palestina. Tiba-tiba masuk koran Times, 3 anak dari Raudhatul Ma'arif terbengkalai di Palestina karena tak dapat lontong sayur. Jangan menghadapi musuh dengan mata yang rabun. Pandang musuh baik-baik. Semangat perlu, tapi strategi juga lebih perlu. Itu yang diajarkan oleh Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, anak-anakku yang sudah ada di dayah, kuatkan semangat kalian. Jangan mental kalian macam mental kerupuk, dibesar, dibunyikan bersuara, disiram kuah, habis. Mental kalian mesti mental baja. Apapun yang terjadi kalian tetap kuat dan istiqomah. Jangan pedulikan dengan teman-teman kalian yang di luar sana. Kamu kenapa mau keluar dari dayah? Gak bisa pacaran Pak Ustaz. Apa pacaran-pacaran itu? Tak ada itu. Itu semuanya bohong. Adinda, penipu semua itu. Kalian belajar saja di sini baik-baik, tamat kalian dari dayah, ikuti ujian persamaan. Kalian mau jadi ulama, pergi kalian ke Yaman, Hadramaut, Darul Mustafa bersama Habib Umar bin Hafiz, bisa ke Al-Azhar Kairo, bisa ke Zaitunah di Tunisia, bisa ke Mesir, bisa ke Maroko. Silakan terbang kalian sejauh mata memandang, tapi kaki tetap menginjak di bumi. Karena kalau kaki kalian tidak injak di bumi, berarti kalian hantu. Oleh sebab itu kalian pergi kemana saja. Saya tidak mau jadi ustaz, saya tidak mau jadi ulama, saya tidak mau jadi abu, saya tidak mau jadi abi. Kau mau jadi apa? Aku mau jadi orang. Sekarang memangnya kau maunya jadi orang yang bermanfaat, bisa jadi apapun. Aku Ustadz Abdul Somad bermimpi akan ada dokter-dokter
dokter spesialis, tapi dia alumni dari Daya, karena Universitas Islam Indonesia Yogyakarta menerima beasiswa. Ustadz Somad, kata Pak Rektor waktu saya ceramah di Yogyakarta, Ustadz Somad, kalau ada anak santriwan santriwati hafal Quran 30 juz masuk ke fakultas kedokteran, free, bebas biaya kuliah, bebas biaya praktek, bebas biaya sampai S1, sampai dokter spesialis, dan akan mendapatkan beasiswa scholarship. Bayangkan kalau dia pulang dan dia adalah dokter spesialis, dia basicnya agama, paham dia fikih, mengerti usul fikih, di dalam kepalanya ada Quran dan hadis. Memang pakaiannya pakaian dokter, tapi isi kepalanya adalah alim ulama. Memang bajunya baju dokter spesialis, tapi dalam kepalanya alim ulama. Dia akan berdua dengan Ustadz Somad, hadiri tabligh akbar dan pengobatan gratis. Ustadz Somad yang ceramah, dia tak ada ceramah, diam saja, pakai jarum suntik. Hadiri tabligh akbar bersama Ustadz Abdul Somad dan operasi bibir sumbing gratis. Hadiri tabligh akbar bersama Ustadz Abdul Somad dan khitan masal gratis. Non, di kampung-kampung banyak orang tua tidak bisa pergi ke dokter karena khitan mahal. Khitan sekarang bukan macam zaman dulu. Zaman dulu khitan tinggal pergi saja ke tepi sungai berendam. Berendam jam 6 sore, jam 6 subuh besok dipotong pakai sembilu bambu. Sembilu bambu, masukkan bambu. Rupanya yang ini baru praktek, hilang habis semua. Dulu begitu, sekarang sudah ada alatnya. Dari mana? Dari kedokteran. Yang melakukannya siapa? Siapa yang bisa melaksanakannya? Tapi kalau ada dari Daya, alumni Daya, pergi dia ke fakultas kedokteran, pulang dia akan ajak Ustadz Somad, Ustadz, ayo kita adakan khitan masal gratis, dibuatlah baleho besar-besar, daftarkan anak anda dan suami anda. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata dakwah tidak hanya bisa dilakukan oleh ustadz, tapi dengan profesi apapun kau bisa melakukan dakwah. Kira-kira mana yang lebih efektif dakwahnya? Ustadz yang ceramah atau bapak polisi yang berdakwah? Jangan jawab, saya tahu kalian susah untuk menjawab. Nanti saya tanya, siapa yang paling efektif dakwahnya? Bapak polisi apa ustadz? Kalian segan untuk menjawab. Nanti kalian jawab ustadz, pak polisi tersinggung. Kalian jawab polisi, ustadznya merajuk. Jadi siapa yang paling efektif? Dengarkan cerita saya. Tiba-tiba masuk waktu zuhur, ustadz pun datang ke masjid dan musola. Hayya 'alas shalah. Tak ada orang datang. Ustadz yang memanggil jamaah, orang cuek saja. Siapa yang azan itu? Ustadz Somad. Biarlah dia sholat sendiri. Tapi begitu yang azan Kapolres, hayya 'alas shalah, orang mulai bertanya, siapa itu? Pak Kapolres. Oh, yang tamat dari Daya itu. Iya. Mereka semuanya datang ketakutan. Selesai sholat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Siapa yang tak sholat? Jawab. Segenggam pistol di tanganmu kau pakai untuk menolong agama Allah. Engkau tidak menakut-nakuti orang, engkau tidak menteror orang, tapi orang segan melihat engkau. Bapak polisi, bapak tentara, angkatan darat, angkatan udara, angkatan laut, kalian dengan seragam kalian sholat di masjid dan musola, kalian tidak ceramah, kalian tidak suruh orang, hai ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, qumu ila shalah, tegakkan sholat. Kalian cukup diam saja ke masjid. Allahu Akbar. Apa kata ibu-ibu menasihati anaknya? Nak, tengok tuh. Polisi sholat, tentara sholat, angkatan laut sholat, angkatan darat sholat. Bapakmu di rumah nonton TV. Betapa dengan seragammu, betapa dengan pakaianmu, akan ada anak Daya yang hebat nahunya, hebat sorobnya, hebat balaghahnya, hebat mantiknya, hebat bayannya, hebat fikihnya, hebat usul fikihnya. Tapi dia juga ternyata pilot. Apa itu pilot? Supir pesawat. Hebat dia.
dan dia tahu ternyata ada Ustadz Somad naik pesawat. Tiba-tiba dia keluar dari tempat pilot, dia tengok Ustadz Somad mana? Itu di kursi ini di belakang. Datang dia ke belakang, Ustadz silakan maju, VVIP, very very important person. Masa Ustadz diletakkan di kursi paling belakang? Masa Ustadz di belakang? Maju Ustadz. Ustadz pun maju di kursi bisnis eksekutif. Atas apa itu namanya? Syafaat dari anak dayah yang menjadi pilot. Selama ini kalau naik pesawat lagunya lagu barat, yang mendengar tak paham, yang nyanyi tak paham, semuanya nganggu. What can I do? What can I do? Tapi begitu yang jadi pilot tadi anak dayah, anak pesantren, hebat ilmu agamanya, tapi otaknya juga cerdas. Dan dia memilih dakwah melalui jalur pesawat. Begitu semua orang sudah duduk tenang, pesawat mau berangkat, dia pun membaca Subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Sampai di atas rupanya cuaca mendung, pesawat tiba-tiba semua yang di dalam itu ketakutan. Oh my god, ketakutan. Tiba-tiba didengarkannya suara Bismillahirrahmanirrahim Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. La tuqra'u fi amrin asirin, dibacakan pada perkara yang sulit, dibacakan pada perkara musibah, dibacakan pada perkara yang susah. Illa yassarahullah, maka Allah akan memberikan kemudahan. Makanya ibu-ibu kalau ada suaminya sakit susah, bacakan. Dua kemungkinan, kalau tak sehat mati. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang yang tak pernah bermimpi maka dia susah akan melihat mimpi menjadi kenyataan. Abdul Somad bermimpi ada anak dayah yang menjadi pilot. Abdul Somad bermimpi ada anak dayah yang jadi dokter spesialis. Abdul Somad bermimpi ada anak dayah yang akan jadi menteri. Abdul Somad bermimpi akan ada anak dayah yang jadi presiden. Abdul Somad bermimpi akan ada anak dayah yang menjadi tentara. Abdul Somad bermimpi akan ada anak dayah yang datang ke dayah Raudhatul Ma'arif pulang. Ketika Ustaz Somad sedang tabligh akbar ceramah tahun 2038, 20 tahun lagi, tiba-tiba turun helikopter. Abi, itu siapa? Itu alumni kita. Kok dia datang naik helikopter? Dia punya kebun. Hah? Kebun apa? Kelapa sawit. Loh, kok orang kebun kelapa sawit bisa punya helikopter? Memang kebun kelapa sawit Pak Ustaz, tapi kebunnya sejauh mata memandang. Lebar? Ya tidak lebar, cukuplah untuk 70 keturunan. Engkau menjadi entrepreneur sejati, tidak mengharapkan diri menjadi pegawai. Cita-cita tertingginya bukan PNS, entrepreneur. Kenapa dia menjadi entrepreneur? Kenapa dia menjadi businessman? Karena Raudhatul Ma'arif mengajarkan mereka menjadi entrepreneur. Ini termasuk dayah percontohan yang dipilih oleh Bank Indonesia untuk investasi permodalan, karena ini termasuk pesantren dayah yang berhasil mengembangkan entrepreneur kepada guru-guru dan santri-santrinya. Berikan tepuk tangan untuk para abu-abi pimpinan dayah kita. Bank yang memilih, lembaga keuangan negara yang memilih. Kenapa? Karena orangnya hebat dalam bidang agama, jujur dan amanah. At-tajir pedagang, as-saduq jujur, al-amin amanah. Ma'an nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-salihin. Kalian yang gadis-gadis jangan ragu dengan mereka di dayah yang ganteng-ganteng. Jangankan kalian yang gadis-gadis, sedang ayam saja mereka jaga, apalagi kalian. Oleh sebab itu maka jangan pikirkan tentang pacaran sekarang, fokus saja belajar. Kalau pikiran kalian sudah mulai memikirkan perempuan, hilangkan, buka kitab Kalamun Lafzun Mufidun Kasakif Ismun Wafilun Summa Harfun Lil Kalim. Insya Allah hilang dia. Datang dia baca lagi, datang dia baca lagi, datang juga pukulkan kepala.
buang-buang waktu saja itu. Apa itu? Pacaran. Besok sore tanggal 31 Desember anak lajang sudah datang pakai motor besar menjemput pacar. Pak, saya bawa anak gadisnya ya. Bawalah. Nanti pulang malam ya Pak, sampai pagi nggak apa-apa. Bonceng sana, bonceng sini, bonceng sana, bonceng sini, bonceng sana, bonceng sini. Nabrak tiang listrik, mati. Mati syahid, mati konyol. Bonceng sana, bonceng sini, bonceng sana, bonceng sini, bonceng sana, bonceng sini, masuk angin, gembong. Akad nikah, mertua marah, aku nikahkan engkau dengan itu. Itu tidak akan terjadi pada anak-anak muda daya. Tadi pagi Ustadz Somad menjadi saksi pernikahan Tengku Haji Amrullah. Tengku Haji Amrullah tamat dari daya, kuliah ke Mesir, LC, selesai LC, S2, MA, LCMA, menikah dengan wanita pujaan hati. Ditemukan Allah. Aku tak pernah mencarimu, kau pun tak pernah mencari aku. Allah mempertemukan kita. Jawabannya bukan so sweet, itu semua ada saatnya. Ada saat belajar, ada saat susah payah, ada saatnya kritis, ada saatnya melarat, ada saatnya susah. Tapi sampai masanya saat bahagia ketika seorang laki-laki. Berikut ini pemasangan cincin di tangan mempelai perempuan yang sudah menjadi istrinya. Orang semuanya mata terbelalak menengok cincin yang indah. Semua orang menengok cincin itu macam menengok kucing. Orang tidak tahu cincin itu dulu dari emas. Emas itu dari mana? Emas itu berada di tengah hutan Kalimantan. Kuning emas itu bercampur dengan kuning tanah liat, kuning emas, dan kuning satu lagi. Diayak di dalam kuali di tepi sungai, diputar ke kiri dan ke kanan untuk memisahkan yang tiga antara kuning emas, kuning tanah liat, dan kuning satu lagi. Yang kuning satu lagi buangkan karena kotoran, campakkan. Yang satu kuning tanah liat, campakkan, tanah banyak tak berguna, hanya untuk batu bata. Tapi ada butiran-butiran emas yang sedikit, dikumpulkan butiran emas yang bulat-bulat kecil-kecil, jadikan menjadi satu, dibakar, dikasih merkuri masih hitam, dibakar, dicuci, akhirnya kuning menyala, dibentuk, diukir, dipahat, dikasih batu permata, barulah dia cantik, diletakkan di etalase kaca di mall. Semua yang melihat. Datanglah calon mempelai laki-laki dan mempelai perempuan sambil menunjuk, Mas, Pak, Koh, ini cincinnya untuk nikah ya? Iya. Berapa harganya satu? Yang ini 200, yang ini 300. Kok murah sekali? 200 juta goblok. Apa kata si perempuan yang matre tadi? Bang, akad nikah kita pakai yang ini aja ya. Apa? Perempuan yang matre melihat emas, melihat permata, ditunjuknya yang ini ya. Si laki-laki jantungnya tak tahan, penyempitan pembuluh darah, mati. Jelek sekali matinya. Si anu mati kenapa? Karena jantung koroner. Si anu mati kenapa? Diabetes meletus. Si anu mati kenapa? Karena sakit. Enak bunyinya. Si anu mati kenapa? Waktu ditunjuk cincin emas mahal, mati. Coba kalau kau dapatkan perempuan yang solehah, malah laki-laki itu yang menawarkan, Adinda mau pakai cincin emas yang ini? Tak perlu bang, yang penting mahar kau ajarkan aja aku kitabullah. Aku ingin kau menjadi imamku dunia akhirat. Gitu. Bukan matre. Dunia yang kau pandang, dunia yang kau cari, akhirat belum tentu dapat. Tapi kalau akhirat yang kau kejar, dunia akan bersimpuh di bawah tapak kakimu. Kudoakan semua yang soleh-soleh ini akan bertemu dengan yang solehah-solehah, insya Allah. Yang bilang amin yang belum nikah. Ini anak udah susun paku. Amin. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, benteng terakhir masalah akidah, benteng terakhir masalah akhlak, benteng terakhir masalah kebinekaan, benteng terakhir menjaga persatuan, tidak lain tidak bukan adalah dayah. Di dayah kalian dididik biasa susah, di dayah kalian dididik biasa berbakti kepada orang tua. Ibu, bapak, sayang kepada anak bukan diletakkan di celah ketiak. Sayang kepada anak bukan diikatkan di dekat kamar. Sayang kepada anak tinggalkan jauh-jauh di pesantren. Tapi ibu kalau meninggalkan anak di pesantren, jangan tinggalkan dengan tetesan air mata.
Kenapa anak banyak tak tahan di daya? Karena ibu waktu meninggalkan anak nangis. Nak, di sini ya. Tinggalkan dia dengan semangat. Anakku, kutinggalkan engkau di sini bukan karena aku tidak sayang padamu, aku sangat cinta padamu, tapi kutinggalkan kau di daya, kutitipkan kau kepada ayahanda, ayah rohani, ayah jasmanimu di rumah, biarlah bersama aku. Kau kutinggalkan kepada ayah rohani, ayah jasmanimu karena darahmu sama, ayah jasmanimu karena dagingmu sama, ayah jasmanimu karena rupamu sama, ayah rohani yang membimbing spiritual, membimbing akidah Ahlussunnah wal Jamaah, membimbing cara sholat. Lebih baik kutinggalkan kau sekarang di sini daripada engkau menangis 20 tahun lagi karena anakmu pecandu narkoba, karena anakmu pezina, karena anakmu LGBT. Kutinggalkan kau di sini atas nama Allah. Anaknya pun bingung, makna sehat apa tablik akbar? Kalau menangis bukan didaya, menangis nanti. Tinggalkan anak didaya, setelah keluar dari pagar udah agak-agak jauh dikit, berhenti cari pokok-pokok pisang, nangis. Ini banyak ibu-ibu meninggalkan anak menangis. Ustaz Somad, kemarin anak saya titipkan di daya, terus begitu pulang ke rumah istri saya menangis, matanya bengkak sebesar telur angsa. Kenapa dia nangis? Pergi di daya melihat kasur tipis, di rumah spring bed 2 lapis. Tiba-tiba di daya kasih kasur tipis, bulan berikutnya yang tipis itu hilang. Bukan begitu. Ustaz ngejek daya ya? Enggak, saya juga di daya, cuman tak tamat itu dulu dah. Tapi pernah, andailah dulu saya tamat, ya laitani kuntu mutakharrijan. Andai dulu aku tamat di daya, tentu hari ini titelku tidak LCMA, pasti aku doktor. Macam Doktor Amri dari Aceh, macam Doktor Awalu Zikri dari Aceh, macam Doktor Muslim Ibrahim dari Aceh, macam Profesor Doktor Muhibbuddin Wali dari Aceh. Mereka yang tamat-tamat daya itu titelnya doktor. Abdul Somad LCMA, lagi cemas menghadapi anak-anak. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kalian tamat dari daya ini, mendapat barokah Tuan Guru, kemanapun kalian dicampakkan tak akan pernah mati. Kalian macam kelapa, diletakkan semuanya berfungsi. Akarnya bisa jadi bahan kayu bakar, batangnya bisa menjadi tiang rumah, atap rumah dari daunnya. Daunnya yang muda bisa membuat janur untuk acara pernikahan. Kelapa muda bisa menjadi es, kelapa tua bisa untuk digulai. Santannya kolesterol dikit, tapi tak ada yang tak bermanfaat dari kelapa. Begitulah kalian alumni-alumni tamatan-tamatan dari daya. Oleh sebab itu siapkan dari sekarang ilmu kalian. Orang di daya orang yang super cerdas. Berapa pelajaran agamanya? Nahu, sorof, balaghah, ma'ani, mantik, bayan, qawafi, tajwid. Ulang balik. Nahu, sorof, balaghah, ma'ani, mantik, bayan, arul qawafi, tajwid, fikih, usul fikih 10, qawaidul fikih, hadis, ulumul hadis, rijalul hadis, mustalah hadis, hadis tahlili, hadis maudhu'i, tafsir, qiraat, ulumul Quran 20. Mereka yang di luar sana berapa pelajaran agamanya? Quran, hadis, akidah akhlak, bahasa Arab, sejarah Islam. Itu pun disingkat lagi menjadi satu, PAI, Pendidikan Agama Islam. Masuknya seminggu sekali. Kadang-kadang gurunya masuk, muridnya tak datang karena banjir. Kadang-kadang muridnya datang, gurunya tak datang karena ditahan suami. Kadang-kadang guru sama murid sama-sama tak datang. Tamat, yang ada di kepalanya fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa Inggris. Fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa Inggris. Memangnya nanti malaikat maut bertanya 1 tambah 1 berapa? Yang ditanya adalah marabbuka, man imamuka, man nabiyuka, ma kitabuka. Itu yang akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Biarkan isi kepalamu sebelah kiri fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa Inggris, tapi isi kepalamu sebelah kanan 20 pelajaran agama. Oleh sebab itu anak yang paling cerdas, anak yang paling hebat, IQ yang paling tinggi, itulah masukkan ke daya. Setelah tamat
dia akan menjadi Imam Syafi'i, dia akan menjadi Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, dia akan menjadi Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardisbah. Imam Al-Bukhari yang hafal 600.000 hadis diringkas menjadi satu kitab Sahih Al-Bukhari, 7.275 hadis. Apa kata Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti? Hafiztu mi'atai alfa hadis, aku hafal 200.000 hadis. Law wajadtu aksara min zalika la hafiztuha, seandainya aku dapat lebih banyak daripada itu, aku pun akan hafal juga. Anak yang paling cerdas, anak yang paling rajin, anak yang paling mantap, anak yang paling hebat, masukkan ke dayah. Kenapa sekarang kualitas dayah jatuh turun melorot? Anak yang paling goblok, yang tidak diterima di SMP, ditolak di SMP, sudah hampir mati, itulah baru diserahkan. Akhirnya di dayah pun melawan guru, melawan abi, melawan abu, anak durhaka, keluar, orang tuanya salah ngomong. Kenapa anak bapak keluar? Saya takut di dayah nanti jadi teroris. Yang salah bukan dayahnya pak, anakmu hantu. Kenapa anaknya hantu? Bapaknya setan. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada jalan lain menjaga anak-anak kita. Memangnya kami yang laki-laki ini bisa menjaga anak kami? Tak bisa. Kami laki-laki pergi pagi, pulang petang, peras keringat, banting tulang, tunggang langgang, lintang pukang. Pagi kami berangkat, anak kami masih tidur. Kami pulang malam, anak kami sudah tidur. Siapa yang menjaga anak-anak kita? Ibu. Ibunya pun wanita karir. Ibunya pun juga tak jumpa sama anaknya. Bahkan ibu zaman sekarang aneh bin ajaib, anaknya disusukan ke kaleng. Makanya sekarang hadis sudah bunyinya berubah, surga di bawah tapak kaki kaleng. Jangan heran kalau anak kecil dulu dipeluk emaknya diam, oe oe, peluk emaknya diam. Anak sekarang enggak, kasih emaknya makin nangis, kasih kaleng diam, gara-gara minum susu kaleng. Oleh sebab itu saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siapa yang bisa mendidik anak kita? Bapaknya sibuk, emaknya sibuk, bapaknya jarang pulang. Siapa namanya? Toib. Bang Toib jarang pulang. Maka yang bisa menyelamatkan anak-anak kita adalah dayah. Maka judul petang ini memang tak salah lagi. Pentingnya dayah sebagai pengayom umat. Ini kampus yang baru, karena tidak muat lagi di tempat yang lama, tanah masih lebar luas. Lalu kemudian anak-anak kita akan belajar di sini. Ya, mereka belajar di sini. Di mana mau belajar? Mana ruangnya? Mana majelisnya? Ini semua adalah membangkitkan semangat umat Islam. Kau yang punya duit banyak, kau yang punya duit banyak, duitmu itu tidak akan dibawa mati. Tolong tunjukkan saya siapa yang mati bawa kartu ATM, siapa yang mati bawa kelapa. Tapi tanah yang kau wakafkan, tanah yang kau infakkan, itulah yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selesai acara tabligh akbar ini, hubungi abu, hubungi abi, tanya mereka, berapa sak semen lagi yang perlu, berapa lokal lagi yang perlu, berapa batu bata yang perlu, berapa seng yang perlu. Bapak mau bantu? Enggak, nanya aja. Tolong dinding-dinding itu kau bangun rumahmu besar. Hai laki-laki, laki-laki yang pergi pagi pulang petang, yang duit marmer dari Itali. Ingat, begitu kau mati, rumah itu dijual oleh istrimu, mau kawin lagi dengan brownies, brondong manis. Hai laki-laki yang punya duit banyak, kau beli mobil mewah, kau beli motor besar. Setelah kau meninggal dunia, mobilmu akan dibawa istrimu ke kantor polisi Samsat, STNK BPKB. Pak polisi nanya, ini untuk apa bu? Mau balik nama. Namanya kenapa mesti dibalik pakai? Nama yang lama nggak bisa karena Pak polisi nggak mau nangkap almarhum. Mobil yang kau beli akan mereka pakai, rumah yang kau beli akan mereka jual. Lalu mana yang akan bersamamu mati? Itulah berapa keping semen, itulah berapa sak batu bata, itulah berapa kotak keramik. Itu yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ustadz ini kalau ceramah dibilangnya suami aja yang mati, mentang-mentang dia mau mencari simpati ibu-ibu. Oke, kita balik kalau gitu, ibu yang mati.
Ibu yang selama ini nyimpan duit, dapat duit simpan, dapat duit simpan, dapat duit simpan, pelit, kedekul, bakhil, khusyuk, simpan duit, beli cincin, beli cincin, beli cincin, beli cincin, pergi undangan 4 cincin. Ibu mau kemana, Bu? Undangan. Begitu selesai undangan makan, panas ya, panas. Rupanya mau menunjukkan rantai besar, mau menunjukkan gatal ya, rupanya gelang kaki besar. Jam berapa sekarang? Rupanya gelang besar. Cincinmu, gelangmu, rantaimu, gelang kakimu. Ingat, begitu kau meninggal dunia, suamimu akan mengumpulkan semua untuk modal kawin lagi. Tengok, mereka sudah ketawa sekarang. Kalau tak percaya, nanti malam ibu-ibu pura-pura mati jam 12. Coba tes nanti malam, pura-pura mati jam 12. Begitu jam 12 kalian mati, jam 1 suami melihat orang tak ada, mulai dibukanya cincin satu-satu. Nanti malam begitu dia buka, langsung kalian pegang. Belum lagi, Bang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya tidak menyuruh kalian bersedekah karena saya bukan alim ulama yang berceramah bersedekahlah, bersedekahlah. Enggak, saya tidak menyuruh kalian bersedekah. Saya cuma cerita aja. Kalian yang simpan cincin, simpan gelang, simpan rantai, simpanlah, simpan. Tapi ingat, kalian yang menyimpan duit di ATM, menyimpan duit di bank, kalian belikan mobil besar. Ingat, kalau kalian mati, rumah besar tinggal, mobil besar tinggal, bini besar diambil anak muda. Kalian yang pelit, kalian yang bakhil, silakan, silakan. Nah, gimana? Sudah agak-agak terasa mau mati? Mari kemari santri 4 orang, maju ke depan, pegang ujung sorban saya ini. Anak-anak muda yang sehat-sehat, yang mau mati jangan. Bawa sampai ke ujung-ujung sana, isi duit. Nanti duitnya dapat bukan untuk Abdul Somad, belikan ke semen, belikan ke batu bata, belikan. Oh, duit saya belum, sini dulu. Oh, Ustaz tuh nyuruh orang aja, dia tak ada ngasih duit. Ini sorban saya ini warnanya merah, artinya dia hanya menerima duit yang warna merah aja. Tengoklah, asal masukkan duit merah pasti dia masuk ke dalam. Tengok, merah kan? Masuk. Tapi kalau dimasukkan yang abu-abu, jatuh dia ke bawah. Kan? Masuk juga. Nah, sebarkan ke sana. Saya tidak nyuruh bersedekah, cuman kalau udah agak-agak keluar, masukkanlah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masukkan. Apa kata malaikat kepada yang bersedekah? Allahumma ati munfiqan khalafa. Siapa yang bersedekah, siapa yang berinfak, beri dia ganti ya Allah, beri dia ganti ya Allah. Apa kata malaikat kepada orang yang tak mau bersedekah, orang yang pelit, orang yang bakhil? Allahumma ati mumsikan talafa. Siapa yang tak bersedekah, beri dia kebinasaan. Siapa yang tak mau bersedekah, beri dia kebinasaan. Perempuan yang tak mau bersedekah, suaminya akan dilarikan pelakor. Siapa yang tak mau bersedekah, na'udzubillah, na'udzubillah, itu bukan doa Abdul Somad, itu doanya para malaikat. Begitulah hebatnya. Adik-adik yang membawa sorban, kalau ada kotak-kotak lain bawakan juga. Jangan hanya kepada yang laki-laki saja. Memang duit ini di tangan laki-laki, tapi dompet dipegang perempuan. Nah, ini yang laki-laki ini tak banyak bawa duit, karena kata istrinya, abang 2000 aja, nanti kalau banyak-banyak abang kawin lagi. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, keluarkan kotak, tapi sebelum kotak disebar hitung dulu. 20 yang keluar, 20 juga yang balik. Jangan sampai 20 keluar balik 10. Oh, Ustaz Somad suuzon, bukan suuzon. Ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi karena ada kesempatan. Waspadalah. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang akan menolong kita di hadapan Allah, tidak ada yang bisa menolong. Yauma yafirul mar'u min akhihi. Saudara kandung tak bisa menolong. Wa ummihi wa abihi. Ibu kandung tak bisa menolong, ayah kandung tak bisa menolong. Wa sahibatihi wa banihi. Istri tak bisa menolong, anak tak bisa membantu. Siapa yang akan menolong kita? Sedekah itu yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sab'atun yuzilluhumullah, 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah. Yauma la zilla illa zilluh.
hari itu tak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi panas terik, panas tadi, tapi karena kita sabar, alhamdulillah, matahari pun redup condong ke dalam. Tapi di padang mahsyar nanti sejengkal dari kepala, sejengkal dari ubun-ubun, ada orang yang tenggelam karena keringatnya sampai mata kaki, ada orang yang tenggelam karena keringatnya sampai lutut, ada orang yang tenggelam karena keringatnya sampai pinggang, ada yang tenggelam karena keringatnya sampai leher. Panas. Siapa yang bisa menolong? Kullu mri'in tahta zilli sadaqatihi. Orang akan bernaung di bawah sedekah. Di bawah sedekah, Bapak Ibu. Siapa yang bersedekah 100 juta, datang dia ke Abu, datang ke Abi. Abu, saya tersentuh mendengar ceramah Ustaz Somad tadi. Ini 100 juta. Di akhirat dia akan dapat naungan cor. Kira-kira macam gedung yang belakang itu 100 juta tuh. Kalau ada yang memasukkan tadi 100 ribu, itu tenda lah, tenda biru, tenda biru. Tak lama nih, paling 2 hari tumbang. Kalau ada yang memasukkan 5.000, Pak Ustadz, koran, tribun. Itu 5.000. Kalau yang 2.000 perak, Pak Ustadz, kardus. Nanti kalau nampak di akhirat, idza sama'un fatarat, ketika langit terbelah, wa idzal kawakibun tasarat, planet bertabrakan, Merkurius, Neptunus, Pluto, Mars hancur berkeping, hancur dunia. Wa idzal biharu fujirat, lautan naik air laut ke darat, namanya tsunami. Air laut naik ke darat, namanya tsunami. Itu yang perempuan, yang laki-laki Sumanto. Wa idzal qubur bu'sirat, yang dikubur bangkit tegak ke atas menghadap Allah. Ada yang bangkit dari kubur, dan dia bangkit dari kubur itu dalam keadaan seperti orang gila, seperti orang kerasukan setan karena makan riba, karena tidak bersedekah. Tapi yang bangkit dari kubur dalam keadaan mendapatkan naungan di singgasana Allah, dicari oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa dia? Rajulun tasaddaqa bi sadaqatin, orang-orang yang bersedekah, termasuk dalam sab'atun yuzilluhumullah, 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah. Kita paling takut mati dalam keadaan su'ul khatimah. Tiap hari, tiap petang, tiap siang, tiap malam berdoa, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Doa tidak mempan, hanya berdoa saja tak mungkin, harus ada usaha dan doa. Orang hanya berusaha, tak mau berdoa, sombong. Berdoa, tak mau berusaha, pesong, gila. Maka doa mesti diimbangi dengan usaha. Berdoa, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Apa doanya biar supaya mati husnul khatimah, Pak Ustaz? Allah khtim lana bi husnil khatimah. Usahanya sedekah. Sedekatus sirri tadfa'u mitatas su'. Orang yang bersedekah menolak mati dalam keadaan su'ul khatimah. Ibu-ibu kalau mau selamat dari su'ul khatimah, sedekah. Bapak-bapak kalau mau selamat dari su'ul khatimah, sedekah. Ada seorang anak muda meninggal husnul khatimah, meninggal dalam keadaan pakaian ihram di dalam Masjidil Haram, di belakang makam Ibrahim. Selesai sholat sunat tawaf dalam keadaan berwudu. Ini kematian yang paling indah. 5 kebaikan dalam keadaan pakai ihram, di belakang makam Ibrahim, di dalam Masjidil Haram, selesai melaksanakan tawaf, selesai dalam sujud terakhir, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Orang heran, kenapa dia mati husnul khatimah? Siapa dia? Apa jabatannya? Apakah dia ulama? Apakah dia alim? Datang orang ke rumah ibunya, Bu, ya, itu yang kemarin meninggal husnul khatimah di dalam Masjidil Haram, di belakang makam Ibrahim, dalam keadaan sujud terakhir, anak ibu. Anak saya. Apa amalannya? Saya tak tahu. Dia manusia biasa, dia bukan ustaz, dia bukan ulama, tapi meninggalnya hebat sekali. Orang tak ada tahu amalnya apa. Ternyata setelah seminggu datang seorang ibu-ibu janda membawa anak-anak yatim. Apa kata si ibu janda? Anak saya ini tidak bisa sekolah karena ayahnya meninggal, kami yatim. Tapi dibantu oleh anak ibu, sepertiga gajinya selalu dia kirimkan untuk anak-anak yatim. Begitulah husnul khatimah. Makanya ibu, nanti kalau bapak meninggal, tiba-tiba seminggu setelah itu datang janda bawa anak, sabar, itu tanda husnul khatimah. Tapi maksudnya bukan dia nikah siri,
bahwa maknanya ternyata dia menyantuni anak yatim. Hai kalian bapak yang kaya-kaya, hai kalian bapak yang banyak duit, hai kalian ibu yang kaya-kaya, hai ibu yang banyak duit, jumpai Abu, datangi Abi, tanya mereka, berapa anak yatim di sini yang belum bayar uang sekolah? Berapa anak yatim yang tidak punya bapak? Berapa anak yatim yang belum bayar SPP? Berapa anak yatim yang terkendala karena tidak bayar uang sekolah? Bapak mau bayarkan dia? Iya, semuanya? Enggak, 2 orang aja. Itu yang kita mampu. Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seorang hamba kecuali sesuai dengan kemampuannya. Yang bisa memberikan 1 batu bata, berikan. Yang bisa memberikan 2-3 sak semen, berikan. Yang bisa memberikan 1 lokal, berikan. Itu yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau engkau seekor gajah, bawalah sebatang kayu kelapa. Tapi kalau engkau seekor semut, bawalah sebutir gula. Ini makna kiasan. Engkau seekor gajah, bawalah 1 batang kayu kelapa, karena kau gajah besar. Tapi kalau engkau seekor semut, bawalah sebutir gula. Tapi kalau ada seekor gajah bawa sebutir gula, ini gajah sakit. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tidak dibebani Allah kalau kita tidak mampu. Fattaqullah, takutlah kepada Allah, mastata'tum, sesuai dengan kemampuan kamu. Lau tawakkaltum 'ala Allah haqqa tawakkulih, kalau kalian benar-benar bertawakal kepada Allah sebenar-benar tawakal, la razaqakum kama ruziqat thair, kalian akan dapat rezeki macam seekor burung dapat rezeki. Taghdu khimasan, pergi dalam keadaan perut kosong, wa yaruhu bitanan, pulang dalam keadaan perut berisi. Pergi perutnya kosong, pulang berisi. Tengok sorban merah Ustadz tadi, pergi dalam keadaan kosong, pulang dalam berisi. Jangan-jangan bola poli isinya. Masya Allah, tabarakallah. Nanti akan dihitung oleh adinda santriwan santriwati kita. Mereka akan hitung semuanya. Masya Allah, tabarakallah. Duit yang kalian simpan di dompet akan hilang, duit yang kalian simpan di rumah akan hilang. Tapi yang di sini, yang di kotak ini, inilah yang akan kekal abadi. Bismillah, Masya Allah. Yang belum tahu hitungannya tak apa-apa, saya mau tunjukkan aja. Oh, ringan ternyata. Ini duit semua nih. Kita tengok warnanya ya. Masya Allah, 5.000 perak. Ini apa warnanya? 2.000. Yang mengasih 2.000 jangan tersinggung, karena walaupun 2.000 yang kalian beri, apa kata Allah? Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sebesar biji sawi pun yang kau berikan akan dibalas Allah. Sedangkan sebesar biji sawi dibalas, apalagi 2.000, betul? Tapi yang 100.000 jangan nyesal. Jangan nanti semuanya datang, 2.000 aja lah. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, itu dalilnya bagi yang ngasih 2.000. Makanya nanti kalau ada yang belum ngasih, kasih 2.000. Kalau kawan nanya, kenapa kau kasih 2.000? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan. Berapa kau kasih? 5.000. Apa? 5.000. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya Allah yang tahu siapa yang ikhlas di antara kita. Jangan-jangan yang berkoar-koar, yang berceramah itu, oh, ternyata kotaknya memang sudah disiapkan. Kotak amal pembangunan Dayah Rama. Padahal Abu tak ada cerita ke saya, panitia pun tak ada. Sepatah kata pun mereka tak ada cerita. Wallahi tallahi billahi, tak ada dusta di antara kita. Mereka tidak ada ngomong penggalangan dana. Tiba-tiba aja tergerak hati saya. Tapi memang nampaknya mereka berdoa dari belakang. Insyaallah, tabarakallah. Inilah yang akan menolong di hadapan Allah. Mudah-mudahan yang bersedekah ini. Ini sorban saya yang tadi. Kemana duit tadi? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini sorban keramat, saya simpan aja. Nanti di tempat lain kita tebar lagi. Duit yang masuk ke dalam kamathali habbah, seperti 1 biji ambatat sab'a sanabil, tumbuh 7 cabang. Satu yang kalian tanam tumbuh 7 cabang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Betul, 7 kotak tumbuh. Ambatat sab'a sanabil wa fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha.
wallahu wasi'un alim. Kalau kau makan duit itu, kau ambil 100.000, kau belikan makanan, pecel lele, ayam panggang, ikan bakar, kau belikan makanan, mie Aceh. Kenapa itu saya sebut? Kebetulan ingat. Ma'akal tafa'abnaita, yang kau makan busuk. Belikan pakaian. Mama labis tafa'abnaita, yang kau pakai lapuk. Yang kau makan busuk, yang kau pakai lapuk. Makan pagi, makan siang, makan malam. 2,5 ons, 1 bulan 7,5 kilo, 1 tahun 100 kilo. Abdul Somad biar kurus begini sudah membusukkan beras 4 ton 200 kilo. Setahun 100 kilo. Umur saya 42 tahun, walaupun kelihatannya macam 22. Tahun 4 ton 200 kilo. Mana dia sekarang? Seandainya kotoran kambing, ini kandang kambing, di bawah kotoran kambing, ambil pakai skop, siramkan ke cabai, pohon cabai akan merah, cabai akan gemuk, cabai akan besar. Tapi kalau yang 4 ton 200 kilo tadi kau siramkan ke cabai, cabai kuning layu mati kontan. Saking tak adanya manfaat manusia. Yang kau makan busuk, yang kau pakai lapuk, yang kau sedekahkan, inilah yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Lama buka dompet, kotak 7 sudah lewat, lama buka. Bapak nyari apa? Nyari pangeran, nyari Patimura bawa golok. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ad-dunya mata, dunia ini kenikmatan. Wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah, sebaik-baik kenikmatan adalah istri yang salihah. Maka kalian yang lajang-lajang berdoa, dengan berkat sedekahku ini ya Allah, mudah-mudahan aku bertawassul kepada Engkau, berkat sedekahku ini ya Allah, berikanlah istri yang solehah-solehah. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa kalian yang lajang-lajang. Ibu-ibu yang sudah menikah belum juga punya anak, bertawasul dengan sedekah. Ya Allah, berkat aku sedekah ya Allah, berikanlah aku anak yang soleh penghafal Quran. Amin. Saya sudah sering sedekah, kenapa belum dikabulkan Allah Pak Ustaz? Kau sedekah berapa? 15.000. Tahu tak bayi tabung sekarang berapa paling murah di Singapura? 100 juta. Itu pun tabungnya tabung-tabung second 9 kilo. Orang begitu susah mau dapat punya anak. Sekarang kau sudah punya anak, penurut pula, mau didaya, belajar, membaca kitab kuning, hafal Quran. Maka jaga dia supaya tetap awet, supaya tetap istiqomah, supaya tidak berubah. Ya muqallibal qulub, wahai engkau yang membolak-balikkan hati, kadang hari ini hatinya baik, besok berubah menjadi jahat. Dengan apa? Dengan bertawassul kepada Allah, dengan sedekah-sedekah. Ada 3 orang terjebak di dalam gua, tiba-tiba bergelinding batu yang besar menutup pintu gua, dia terkurung di dalam, tak bisa keluar. Yang satu bertawassul, ya Allah, kami terjebak dalam gua, aku tidak bisa keluar karena gelap gulita, tak tahu, mungkin hanya kematian saja yang membuat kami di sini sampai mati. Tapi dia cerdas, dia berdoa kepada Allah. Dulu aku pernah bersedekah, sedekahku itu kubelikan seekor kambing. Pembantuku mau dapat gaji, gajinya tidak diambil. Pembantuku hilang tak kemana, gajinya tak kumakan karena aku takut makan haram. Pembantuku kemana, dia tidak pulang juga. Akhirnya uang gaji pembantuku kubelikan kambing. Kambingnya beranak pinak, bercucu cicit, kambingnya banyak. Dan setelah tak berapa lama pembantuku datang, aku panggil, hei pembantu, sini sebentar. Kau dulu yang pembantuku di rumah kan? Iya. Kenapa kau tak ambil gaji? Aku sudah lupa tuan, gajimu kubelikan kambing, sekarang kambing sudah banyak. Ambil semua kambing ini, aku lillah ta'ala, ambil ikhlas ta'ala. Kambing itu diambil oleh pembantuku, sampai satu pun tak disisakannya. Parah juga pembantuku itu. Ya Allah, kalau memang bisa bertawassul dengan sedekah, tolong bukakan pintu gua ini ya Allah. Terbuka pintu gua karena sedekah. Maka bertawassul kepada Allah dengan sedekah. Nanti malam Bapak Ibu berdoa, ya Allah, berkat sedekahku tadi di pesantren itu di Dayah, ya Allah, mudahkanlah urusan rezeki kami ya Allah, panjangkan umur kami ya Allah. Hanya saja kalau Bapak berdoa mau kawin lagi, jangan kuat-kuat dekat Ibu. Ustaz ini mau mengajar Bapak yang macam-macam. Tidak, saya hanya ingin mengatakan bahwa berdoa bertawassul kepada Allah. Mana dalilnya? Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, takutlah kepada Allah, wabtaghu ilaihil wasilah, bertawassullah kepada Allah. Jangan menghadap Allah dengan tangan kosong. Apa yang dibawa? Hampa. Ya Allah,
kabulkan doa kami berkat sedekahku. Ya Allah, kabulkan doa kami berkat bakti kepada ibuku. Ya Allah, kabulkan doa kami berkat cintaku kepada Nabi. Ya Allah, kabulkan doaku berkat kemarin ada 3 sak semen. Ya Allah, kabulkan doaku berkat kemarin ada seng-seng hampir bocor ku sedekahkan. Janganlah sedekah seng bocor, sedekahkanlah seng yang baru, sedekahkanlah yang baik-baik. Lan tanalul birra, kalian tidak akan dapat kebaikan hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sampai yang kau berikan itu yang paling kau sayang. Mana yang paling kau suka, mana yang paling kau cinta, mana yang paling kau sayang, itu yang akan kau berikan, itu yang akan menolong engkau di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Istri yang kau cinta, kau sayang sekarang, begitu kau mati meninggal dunia, yang katanya sekarang, abang jangan lama-lama pergi ya, ada yang nggak bisa berpisah, setengah napasku pergi. Gombal. Begitu kau mati meninggal dunia, apa kata dia? Harta kita jadi gono gini, kau begono, aku begini. Dibagi 2, habis, tak ada tersisa. Lalu siapa yang kekal abadi menemani kita? Yatsba'ul mayyita thalathin, yang menemani mayat sampai ke liang lahat ada 3. Yang pertama keluarganya ikut mengiring ke liang lahat, anak, cucu, menantu, kawan, sahabat, kawan sekantor, semuanya ikut ke liang lahat. Ada yang mau masuk ke dalam? Ada 3 orang, satu megang kepala, satu megang pinggang, satu megang kaki. Mereka masukkan ke dalam, habis itu mereka melompat ke atas, mereka pun dadah, dah, goodbye. Habis itu mereka mengambil cangkol, mereka ambil skop, mereka injak, manggilnya anak-anak, bro, ayo kita injak makam bapak biar padat. Istri menangis di pintu, Bo, ayo kita pulang. Nggak mau sama papa. Ayo Bo pulang, nggak mau. Padahal kalau dibiarkan, masuklah, dia pulang juga. Makanya nanti kalau ada istri menangis di kubur, jangan dirayu pulang, biarkan aja. Pulang aja semua, nanti pulang sendiri. Mana mau dia tidur di situ? Sandiwara aja tuh, bohong. Pret kalau mau. Istri, anak, menantu, keluarga. Hari pertama mereka menangis di rumah. Ayah, mengapa begitu cepat kau meninggalkan kami? Kalau dia dididik di dayah, dia akan berdoa, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tapi kalau dia tak dididik agama, selalu dibawa karaoke nyanyi-nyanyi, selalu dibawa nyanyi-nyanyi macam-macam, dibukanya keyboard dia pun nyanyi, ayah dengarkanlah, aku ingin berjumpa. Datang pula istri di kamar, kemesraan ini paham kan? Karena dulu istrimu tak pernah kau didik agama, karena anakmu tidak kau serahkan ke daya. Tapi kalau kau didik agama, sholat dia tahajud malam, dia akan berkirim doa untuk almarhum ayah, untuk almarhum suami kami. Al-Fatihah. Abdul Somad Anggal meninggal. Andai meninggal Abdul Somad hari ini, pulang dia ke Riau, apa kata orang Aceh? 23 kabupaten Nangro Aceh Darussalam akan berkirim untuk almarhum Abdul Somad di Riau. Al-Fatihah. Jangan baca sekarang. Keluarga tinggal, harta tinggal. Siapa yang tak terbayang masuk liang lahat, siapa yang tak terbayang masuk kubur, mudah saja. Tengok tegak di samping, tengok. Tuh. Tengok ke bawah. Macam kubur kan? Tengok. Tegak tuh, tengok. Disitulah tempat engkau nanti. Saya pernah, saya dalam sebulan mesti menengok liang lahat. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Ustaz dalam keadaan sehat? Alhamdulillah. Sekarang sedang di mana? Di Papua. Besok kemana? Di Sulawesi. Besok di mana? Di Aceh. Mana yang paling banyak? Di Aceh. Sudah nikah sama orang Aceh? Enggak. Cuman ceramah saja ke Aceh. Nanti malam tahun baru, besok malam jangan lupa hadiri tablik akbar dan zikir bersama menjelang pergantian tahun, supaya anak muda tidak mabuk, anak muda tidak pakai narkoba, anak muda tidak ikut geng motor, anak muda tidak bonceng sana bonceng sini. Saksikan besok malam di Langsa. Yang sanggup datang, yang tak sanggup tonton TV One, memang beda. Malam tahun baru tidak ada cerita, pilihannya cuma 2. Kalau di kampung mau di masjid ada majelis ilmu, kalau besok malam ada zikir, datang. Kalau tidak bisa datang, tengok TV.
Kalau mati lampu, makan antimo, tidur. Jangan sampai besok malam kau duduk di rumah. Nanti kalau duduk di rumah kawanmu nelpon, "Assalamualaikum bro." "Waalaikumsalam." "Kemana malam ini?" "Duduk di rumah." Masa malam tahun baru duduk di rumah? Bencong aja keluar. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang akan kita kenang sepanjang zaman. Keluargamu tinggal, anakmu tinggal, hartamu tinggal, duitmu tinggal, ATM-mu tinggal. Mana yang kekal abadi? Nih, inilah kekal abadi menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 kotak lengkap 10 kotak amal. Inilah akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan petang ini hanya mencari ridha Allah. Amin. 11 kotak. 12. Oh bukan, kotak minuman. Tadi saya mulai tausiah jam 5 kurang 15. Sekarang jam 6 lewat 5. Berarti kita sudah bersama 80 menit. Andai tidak saya tengok jam pun saya sudah terasa kesemutannya. 80 menit kita sudah bersama. Mudah-mudahan kebersamaan kita 80 menit ini menjadi bekal amal soleh menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin bi ahlil bari ya Allah. Allahumma inna natawassalu ilaika bi jahi nabiyyika Muhammad wa ali thayyibin at-tahirin. Kami mohon kepada Engkau berkat kemuliaan Nabi Muhammad dan ahli bait yang suci. Antuyassir lana umurana, mudahkan segala urusan kami, umur dunia wal akhirah, urusan dunia dan di akhirat. Allahumma faqihna fid din, dalamkan ilmu agama kami. Wa'allimna ta'wil, ajarkan kami pengetahuan ilmu yang benar. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Ilmu yang sudah Kau ajarkan pada kami, jadikan dia bermanfaat untuk kami dunia dan di akhirat ya Allah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa', jauhkan kami dari ilmu yang tak bermanfaat. Wa min qalbin la yakhsha, jauhkan kami dari hati yang tak khusyuk. Wa min nafsin la tasma', jauhkan kami dari nafsu yang tak pernah kenyang. Wa min du'ain la yusma', jauhkan kami dari doa yang tak dikabulkan. Allahumma jazzil munfiqin, saudara kami yang sudah berinfak bersedekah, berikanlah dia kelapangan rezeki, balas budi baiknya ya Allah. Waj'al abna'ahum wa banatihim minas salihin was salihat, jadikan anak-anak mereka menjadi pada penghafal Al-Quran. Allahumma dafa'na al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar. Selamatkan negeri kami Nangro Aceh Darussalam dari segala malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, perbuatan keji dan munkar. Wasfi mardana wa mardal muslimin, saudara kami yang Kau uji dengan penyakit, angkat penyakit saudara kami ya Allah. Saudara-saudara kami yang Kau uji dengan penyakit, sehatkan ya Allah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina inda intihai ajalina, jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai, yang terakhir keluar dari mulut kami la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum, taqabbalallah ya Rahman ya Rahim ya Karim. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Pulang dengan aman, damai, tentram, jangan berdesak-desakan. Jaga kebersihan pesantren Raudhatul Ma'arif. Ambil sampah, tutup botol, ambil kresek-kresek, ambil tisu-tisu. Jaga kesucian pesantren ini. Ini negeri yang diberkahi Allah. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.